Halo guys, kita lagi di mana ini? Kita lagi di Monjali. Monjali ya guys ya. Kita akan membuat apa teman-teman? Video tentang Monjali guys. Nah, kalau kalian mau tahu kelanjutannya, yuk ikuti perjalanan kami. Ciao. Nah, teman-teman, tadi udah lihat kan untuk siapa aja kelompok kita. Kita akan melakukan perjalanan ke mana? Dalam menggali jejak sejarah Jogja kembali. Yang dimana di Monjali ini, kalian tahu gak Monjali itu apa? Monjali adalah simbol dari Jogja itu sendiri, sejarah Jogja itu sendiri. Yang dimana di sini sebagai bukti adanya serangan 1 Maret dan juga kembalinya pemerintahan ke Jogja pada waktu itu. Yuk kita masuk lebih dalam ke dalam Monjali itu sendiri. Nah guys, kita sudah masuk di Monumen Jogja kembali. Kalian lihat di pintu masuk, kita disambut oleh dengan kata-kata yang pasti kalian juga pernah dengar. Kata-katanya Pak Soekarno, presiden pertama kita, yakni beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kujabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini adalah kata-kata yang melekat pada presiden pertama kita. Ayo kita lanjut untuk ini ada koleksi-koleksinya. Mau tanya kadang dengan kakak siapa? Dengan kakak Nilta. Jadi di sini tuh ada banyak koleksi yang teman-teman. Yang pertama ada koleksi pada masa proklamasi, dan yang kedua ada koleksi benda pada masa perang gerilya, dan yang ketiga ada benda pada masa serangan umum 1 Maret 1949. Kita bisa lihat di sini. Oke, ayo kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Ini teman-teman ya bisa ngebuat. Nah, Hai. ini apa kan namanya? Cantik kan? Ini kursi pada masa proklamasi. Keren ya teman-teman ya. Cantik kan? Nah, maksudnya kursinya Lebih ya dekat, guys biar ya. kelihatan detailnya. Nah, keren banget kan teman-teman. Salah satu dari koleksi di Monumen Jogja kembali ini. Sudah, teman-teman. Kalau ayo kita eksplorasi lebih dalam lagi. Yuk ikut destinasi ke selanjutnya. Nah, teman-teman, kita lihat. Nah, kalian tahu gak? Ini adalah sebuah lokasi maksudnya untuk di Monjali ini sendiri. Monjali itu sendiri luasnya itu 48.000 meter, dan juga tinggi dari menara ini sendiri 38 meter, 38,1 meter ke atas. Yuk kita lihat koleksi selanjutnya. Teman-teman, kita akan masuk di Museum 1. Yuk masuk ke dalam. Oke teman-teman, di Museum 1 ini ada banyak sekali contoh-contoh perang gerilya. Coba dong Kak jelasin untuk koleksi-koleksi di sini. Oke teman-teman, jadi di sini ada mortir PSM pada tahun 1958 milik TNI Angkatan Darat berasal dari Yogyakarta. Terus ada mortir PSM yang kedua yaitu milik TNI AD berasal dari Yugoslavia tahun 1958. Dan yang ketiga ada senapan mesin berat. Ini milik TNI Angkatan Darat berasal dari USA kaliber 50 mm. Dan yang terakhir ini ada Vickers M milik TNI Angkatan Darat yang berasal dari Inggris pada tahun 1945. Nah, yuk teman-teman, kita yuk lebih dekat. Ke sini. Nah, untuk senjata-senjata yang digunakan. Nah, orang-orangnya bisa dicek. Ini ada pasukan Laswi sama gerilya, terus peta, Heiho. Selanjutnya ada tentara pelajar. Selanjutnya ada polisi istimewa. Selanjutnya ada siapa? BKR.
BKR darat, dan yang terakhir ada BKR laut ya teman-teman. Coba. Banyak sekali ya koleksinya ya Kak ya. Yuk kita lebih dalam lagi untuk mengeksplor di museum satu ini. Ada apa lagi Kak? Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada senjata samurai dan keris. Selanjutnya juga ada tembak ya teman-teman, senapan. Oke. Terus selanjutnya di sini ada kapal perang, Gajah Mada sama pahlawan laut. Ini juga kapal Mayang. Ya kapal mayang ini ya Kak ya. Iya, terusnya ada pinisi, ada jumpung ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini teman-teman bisa kita lihat ada Ayo kita lebih pesawat dekat. Cureng. Nah, banyak sekali ya alat-alat yang digunakan pada masa perang ini. Yuk kita next ke museum kedua. Let's go. Nah guys, kita lagi di Museum 4, di mana di dalamnya banyak banget koleksi-koleksi peninggalan Istana Negara. Yuk kita masuk biar lebih dekat. Nah, ini ada beberapa koleksi yang ada di Istana Negara. Apa aja sih Kak untuk koleksinya? Nah, yang pertama ini yang kalian harus ketahui ada tempat tidur dari Istana Negara di Gedung Agung. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya dulu itu ibu kota Indonesia pernah loh ada di Yogyakarta selama kurang lebih hampir 3 tahun. Oke, kita next Mas. Oke. Nah, ini apa Kak? Ini ya juga ada meja kerja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Seperti ini bentukannya teman-teman, ada ukiran sangat bagus sekali di sini. Bisa lebih dekat biar Ada. terlihat ukiran-ukiran gajahnya juga. Nah, seperti itu. Ayo kita lanjut Kak. Next. Ini juga ada kursi kerja KNID, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Yakni ini itu awalnya bertempat di Gedung Agung dan akhirnya dipindahkan ke sini teman-teman, ke Monjali. Oke. Ini masih asli ya teman-teman. Ini ada lagi Mas. Nah, ini ya apa ini ya? Nah, ini juga ada meja juga, tapi ini beda. Meja kerja Pakualam ke-8. Nah, ini itu dipakai oleh Sri Paduka Pakualam ke-8 di Gedung Wilis Kepastian Yogyakarta di tahun 1945 sampai 1949. Oke. Seperti itu ya. Ini ada lagi nih Mas. Oh iya ini. Ini ada apa ini? Yang mana? Ada meja dan kursi tamu. Nah, seperti ruang tamu pada umumnya ya teman-teman. Namun, meja ini tuh dipakai oleh DRS Muhammad Hatta di rumah dinas di Jalan Reksobayan nomor 4. Ini juga ada apa ini Mas? Dan untuk yang terakhir ini apa Mas? Koleksinya? Ada cangkir juga. Cangkir juga piring makanan seperti peralatan makan, tapi dulunya itu digunakan di Istana Negara teman-teman. Juga ada beberapa foto teman-teman. Bisa lebih dekat untuk foto-fotonya. Nih, salah satu ada Mr. Asad memimpin sidang Komite Nasional Pusat ketiga di Surakarta pada tanggal
28 Februari 1946. Ini ada juga teman-teman. Sidang juga, ya ini Komite Nasional Pusat ketiga sama, tapi beda foto ya teman-teman. Ini dalam satu lingkup kegiatan foto beberapa foto ini teman-teman. Nah, banyak banget ya untuk koleksi-koleksi di monumen yang di lantai 1 ini. Yuk kita lanjut di lantai 2. Oke teman-teman, di sini itu ada diorama mengenai penyerbuan tentara Belanda oleh rakyat Indonesia di lapangan terbang Maguwarjo pada tanggal 19 Desember 1948 Mas Ivan. Oke. Pada saat itu Belanda, yang perlu kalian ketahui bahasanya Belanda itu melanggar perjanjian Renville Mas. Maka dari itu rakyat Indonesia tidak terima atas pelanggaran perjanjian tersebut. Oke. Kita lihat nih pesawatnya lebih dekat. Pasti di kamarnya nggak kelihatan kan? Kita dekatin. Yuk. Kalian tahu yang dimaksud penyerbuan itu seperti itu. Itu ada orang yang lagi turun dari pesawat, orang yang berparasut. Ditembaki oleh rakyat Indonesia teman-teman. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Let's go. Lanjut di sini. Ini apa ya, Kak? Ini adalah sebuah ilustri tentang Panglima Dasar Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden Republik Indonesia untuk memimpin perang gerilya. Kita bisa lihat secara dekat. Nah, kita lanjut lagi ke diorama selanjutnya. Yuk. Nah, ini seakan-akan kayak pertemuan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Namun lebih jelasnya dijelaskan oleh Pada setelah 13 hari setelah agresi militer yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden dan para pemimpin lainnya itu diculik dan diasingkan di Pulau Sumatera pada tanggal 22 Desember 1948. Nah, untuk diorama selanjutnya ini apa ya, Kak? Tolong dijelaskan. Di sini dioramanya menjelaskan tentang konsolidasi dan pembentukan sektor-sektor pertahanan di Goto 26 Desember 1948. Kami berkeliling di Monumen Jogja Kembali atau yang dikenal dengan Monjali, yang menawarkan pengalaman edukatif tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini kami menemukan diorama yang menggambarkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda pada saat itu, serta gambaran tentang perjanjian Riom-Reujen yang menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Lalu mengadakan pembicaraan dengan ada diorama tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman yang akan saya tanyakan kepada Kang Isa. Oke, jadi ini teman-teman ya, ini merupakan replika dari di mana pada saat itu Jenderal Sudirman itu pulang setelah perang gerilya, kemudian ia disambut oleh Insinyur Soekarno di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Bisa dilihat ya, ini contoh replikanya. Selanjutnya ke replika selanjutnya ya, teman-teman. Oke, untuk replika selanjutnya seperti apa? Oke, jadi di sini adalah replika pada tanggal 17 Agustus 1949. Pada waktu itu juga diperingati sebagai Hari Proklamasi ke-4 tahun. Di sini juga merupakan sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilannya dalam mengusir Belanda. Ini bisa dilihat ya seperti ini replikanya dan penjelasannya. Nah, teman-teman, kita sedang berada di lantai 3. Lihat teman-teman. Nah, di lantai 3 ini ada sebuah bendera ya. Untuk lebih jelasnya, ini apa ya? Oke, jadi ini merupakan dari Garbha Graha. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi ruangan ini digunakan untuk para dulu atau para pahlawan kita dulu.
kiri saya itu terdapat tangan yang memegang pena, dan di sebelah kanan saya itu terdapat tangan yang memegang bambu runcing. Jadi dua hal ini itu melambangkan bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu bisa diraih dalam dua hal, yaitu melalui jalur diplomasi dan peperangan fisik. Jadi kita bisa lihat ya, warnanya seperti ini. Oke nih teman-teman, apa aja sih ilmu yang udah kita dapetin dari perjalanan di Monjali kali ini? Banyak sekali. ya guys ya. Bisa melihat replika-replika perang gerilya. Koleksi proklamasi Perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan kembali. Betul sekali, kita juga bisa dapat menambah ilmu tentang gimana sih para pahlawan dulu itu memperjuangkan proklamasi Indonesia. Kita itu sebagai anak muda harus menghargai dan harus menjadi contoh yang baik untuk generasi kedepannya ya teman-teman. Halo Mas Rama, gimana? Udah bagus. Tapi ya teman-teman ya, yang lebih penting Monjali gak sebuah bangunan saja, melainkan situs yang menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Untuk perjalanan kali ini kita cukupkan sampai di sini. See you and next time. Woo! Woo! Eksplorasi Monjali. Menggali jejak sejarah Jogja.